Kawasan Pagerharjo Samigaluh Kulon Progo ini memang merupakan salah satu daerah penopang DPSP Wisata Borobudur, terutama yang ada di sepanjang perbukitan Menoreh, di mana saat ini telah muncul berbagai giat ekonomi berbasis wisata seperti kafe, desa wisata, dan homestay. Menkominfo sudah melakukan pendataan di seluruh Indonesia dan temukan masih ada sekitar 12.000 lebih desa atau kelurahan yang belum tersedia sinyal 4G. Untuk itu perlu dihadirkan jaringan 4G yang dibagi dalam dua kategori, yakni 9.113 desa di wilayah kategori 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal. Dan sisanya sebanyak 3.435 desa di luar 3T yang akan dibangun operator seluler. Johnny G. Plate mengatakan jaringan 4G merupakan fondasi utama dalam transformasi digital, khususnya ekonomi digital. Dengan demikian akan mendorong UMKM, ekonomi mikro maupun BUMDes di seluruh Indonesia. Harapannya pada akhir tahun 2022, 823.000 lebih desa di Indonesia sudah atau akan terlayani sinyal 4G. Dengan adanya bantuan layanan internet desa ini, setidaknya ada sekitar 14% UMKM dari 64 juta UMKM di Indonesia sudah bermigrasi ke UMKM digital. Kami sudah meneliti masih banyak sekali desa dan kelurahan di Indonesia yang belum tersedia sinyal 4G. Nah, untuk itu dari sisi infrastruktur perlu dihadirkan sinyal 4G yang dibagi dalam dua kelompok, dua kategori. Kategori 3T akan dibangun oleh BLU Bakti, ya, tadi sudah disampaikan sebanyak 9.113 desa di seluruh Indonesia. Dan sisanya sebanyak 3.435 desa dan kelurahan itu di wilayah non-3T. Nah, untuk 3.435 desa ini akan dibangun oleh operator seluler. Direktur Bakti Kemenkominfo Anang Latif mengatakan bahwa selain meninjau kebutuhan akses telekomunikasi, kunjungan Menkominfo ini untuk memetakan lebih lanjut kebutuhan akses internet di DIY. Meskipun bukan termasuk wilayah 3T, secara geografis di daerah istimewa Yogyakarta masih terdapat daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh sinyal. Hasilnya dari kontribusi ini kami sudah membangun palaparing yang menghubungkan hampir 90 kota kabupaten. 58 diantaranya ini yang memang belum mendapatkan jaringan secara optik. Lalu kami sudah membangun BTS, BTS yang kami namakan BTS USO di daerah 3T dan perbatasan sebanyak 1.600. Kami juga sudah membangun sekitar 7.500 titik akses internet. Dengan adanya bantuan layanan akses internet ini, agar jangkauan telekomunikasi terutama di fasilitas publik dapat semakin dirasakan oleh masyarakat. Beberapa di antaranya adalah SD Pangudi Luhur Gejlik di Kelurahan Banjar Asri, serta pesantren Al-Falah di Kelurahan Ngargosari, Kapanewon, Samigaluh. Rida Junianto, Jogja TV.